minimal makannya di sarapan pagi. Kalau jawab salam yang semangat agar acara kita hikmat sampai nanti. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pohon salam di pinggir sumur. Bilang cakep, gue lagi mantun ini. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yubraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Isrif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir.
Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para kiai, tadi ada Habib Ali Ridho, ada Habib Ali bin Yunus Jamalul Lail, ada Habib Muhammad Syafiq, ada Kiai Haji Abdul Rashid. Para orang tua, Pak Lurah, tadi udah sambutan, Pak RW, Pak RT. Saya doain tahun besok jadi camat di Kalimantan. Kejauhan. Malam Jumat besok malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya terbelahnya bulan dalam firman-Nya surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Hampir saja terjadi kiamat dan terbelahnya bulan. Itu orang pada ngumpet. Tidak ada perintah jika terjadi gerhana ngumpet di kolong balik. Enggak ada tuh perintah. Yang Allah Ta'ala perintah suruh sholat 2 rakaat. Gerhana matahari, gerhana disuruh banyak baca doa. Kita diajarkan jika terjadi gerhana bulan dan matahari disuruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Malam Jumat besok malam nisfu kita diajari nama guru kita Kiai Haji Mursyidi, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Ahmad Lutfi. Dulu di Cilandak ada Kiai Haji Idris Kaisan. Di Lebak Bulus Pasar Jumat ada Kiai Haji Abdul Muttalib. Dulu beliau ngajinya sama Habib Yahya bin Utsman bin Yahya yang ngarang sifat 20. Anak sekarang kalau disuruh ngaji sifat 20 ogah, katanya kebanyakan sifat, takut nggak lihat. Anak sekarang tuh kalau orang dulu mah pada hafal, iya Bu. Ujud kidam bako mukhalafatu wahdaniyat ilmu hayat anak zaman dulu yang udah ngaji itu insya Allah ada di jalan yang Allah redho. Dia ngaji dari masih kecil terus naik usia remaja dewasa. Dia pahami betul wujud artinya ada. Siapa yang ada? Allah Subhanahu. Buktinya ada Allah, adanya langit dan bumi. Dia sami, dia basir, maha mendengar, maha melihat. Maka anak zaman dulu bedemenannya nggak ketemu. Perempuannya di dalam, lakinya di luar, ngomongnya di lubang pagar. Tuh disodok-sodok pakai lidi. Tuh
Udah, assalamualaikum. Neng, apa kabar Jamilah? Itu perempuannya namanya Jamilah. Girang, itu Jamilah. Dia tegur lagi, abang Jamil. Jamil sama Jamil. Udah ngomong di luar lobang pagar, lobang bilik. Enggak lama. Neng, Jamilah, abang pengen ngerokok, enggak bawa korek api. Tolong sundutin rokoknya, dicelosin di lobang. Zaman dulu waktu itu main telepon-teleponan pakai kaleng susu sama benang gitu. Iya gak? Jauh-jauh nanya tuh yang dari sini, lu tahu nggak ibu kota Jawa Barat? Bandung, kata yang di Condet Jawa. Kalau anak oga ngaji, oga sembahyang, oga sekolah, itu anak apa namanya? Bandung. Dari dulu tuh anak cikal bakal HP, alat komunikasi, anak zaman dulu udah tahu tuh. Kalau abis nikah 2 tahun tuh perempuan terus perutnya gendut, apa namanya? Ngandung. Kalau jalan meleng aja jatuh, apa namanya? Kesandung. Kalau yang nyopotin baleho Habib Rizik, duduk. Dari dulu udah ada. Dari dulu udah tuh, maka anak zaman dulu maka gak berani tuh. Karena dia meyakini apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Beda sama anak zaman sekarang, sekolahnya TK, SD, SMP, SMP. Akhirnya pada pacaran di kober. Wah, kalau pacaran di kober jam 2 malam, yang ketiga setan. Setan bisikin uka aju. Hah? RW udah uka anak aja. Kenapa enggak ngaji sifat 20? Kalau orang dulu alhamdulillah. Maka jika ia menyadari ada kesalahan, ada kekhilafan, dia manfaatin malam nisfu Sya'ban. Sebab malam nisfu Sya'ban itu seluruh pintu rahmat Allah dibuka. Seluruh pintu taubat buat hambanya dibuka. Maka kalau di Banjarmasin, di Martapura, itu nisfu 3 malam, malam 13, malam 14, malam 15. Ada juga malam 14, malam 15, malam 16. 3 kali baca Yasin, 9 kali. Persiapan Ramadan supaya kuat baca Quran. Kalau nggak ada persiapan, langsung malam pertama baca Quran habis tarawih, karena nggak ada persiapan. Baru Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Nggak punya persiapan. Pemain bola sebelum bermain warming up dulu, pemanasan. Tahun 70 ada pemain yang cukup terkenal di negeri ini. Nomor punggung 13, pahanya gede, orangnya pendek. Namanya Iswadi Idris. Kalau dia udah mendribble bola, bisa melewati 6 pemain lawan. Makanya waktu itu ketika pertandingan uji coba Brazil dengan PSSI, Pele dilewatin nama Iswadi Idris. Dapat umpan dari
kiri luar, andilalah ke tengah, ada Iswadi, dribble, 3 orang dilewati, tembak langsung masuk. Waktu itu Pele dilewati sama Idris, PSSI masukin duluan babak pertama, babak kedua kebobolan 12. Bu, ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin sulit minyak goreng ya. Habis hujan kayaknya pada dingin ya. Emang pantatnya pada demek gitu? Oh basah. Ya Allah, pantas romannya pada kisut. Orang bawanya basah ya. Ayo bilang Allahnya yang kencang biar semangat. Biar dapat rahmat Allah. Biar panjang umur. Biar Ramadan sehat. Lebaran duit banyak, buat bikin sagon Jawa, dodol, geplak, uli, wajik, rengginang, akar kelapa, kembang ros. Itu Betawi Lebaran suka bikin kue sagon Jawa. Cuman di Klender sekarang udah pada ogah bikin sagon Jawa. Dia kesel sama Jawa, dibohongin mulu. Udah kagak bikin kue, udah. Dulu mah Betawi kalau makan siang menunya itu tumis pete Cina. Pakai tomat yang rada dalu. Cabenya merah. Enak banget dulu tuh. Setelah Jakarta pernah dipimpin Ahok, pada ogah bikin tumis pete Cina. Dia kesel sama Ahok. Jadi gubernur bisanya marah-marah doang. Kalau yang ini nih gubernur enak nih. Yang ini gubernur enak. Yang sekarang nih Presiden Anies. Ya Robbal. Orang sini kan romannya nggak pada mau nih Anies jadi presiden? Mau apa enggak? Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bulan Sya'ban Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk merubah arah kiblat sholat. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Tadinya Nabi berada selama beberapa bulan di Palestina, sholat menghadap Masjidil Aqsa. Nabi pengen dalam doanya itu supaya kiblatnya itu ada di posisi di mana tempat dia dilahirkan. Insya Allah malam Jumat besok kita hadir pada malam nisfu Sya'ban. Amalan-amalan di malam itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Amalan berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Yang fisiknya masih kuat disuruh sholat 12 rakaat. 2. Selesai Fatihah baca surat Al-Ikhlas 15 kali. Siapa yang malam itu bisa sholat sunat 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, seakan dia beribadah selama 15 tahun. Amin. Ya ilah amin aja pakai disuruh. Amin ya Rabbal. Allah Ta'ala hapus kesalahan dan dosanya jika ia pernah khilaf, pernah berbuat dosa. Allah Ta'ala hapus selama 15 tahun.
besok malam nisfu, malam Jumat, malam Jumat, malam Jumat, malam Jumat. Baca ya, baca Yasin, iya. Insya bawa air, bawa sebab baca Yasin itu tergantung niat orang yang baca, maka disuruh bawa habis baca Yasin 3 kali kita udah niat awalnya supaya anak saya yang lagi belajar cita-citanya berhasil, supaya anak saya jadi hafiz Quran. Selesai itu malam nisfu, airnya dibawa pulang terus diminum. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukannya air, susu. Saya nyusuk dulu ya. Ibu jangan liatin dong, kagak bisa saya nyusu diliatin. Merem. Alhamdulillah. Nah besok yang nggak punya itu pakai botol begini aja malam Jumat bawa. Toy botol yang besar-besar. Habis dibacain Yasin pulang minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Malam di mana perubahan takdir. Besok malam nisfu, malam perubahan takdir. Kalau kita melihat suasana kehidupan di lapas, di penjara, itu narapidana yang sudah divonis hukuman 11 tahun. Kalau dia berperilaku baik selama di lapas, selama dalam penjara, maka oleh pemerintah itu narapidana yang berbuat baik bakal mendapat remisi di hari-hari besar. Manusia aja bisa merubah apa yang sudah ditentukan oleh mahkamah kehakiman saat disidang, apalagi Allah. Maka malam nisfu merupakan malam perubahan takdir. Takdir yang Allah Ta'ala sudah tentukan bisa dirubah dengan perilaku kita kepada Allah. La yaruddul qada illa biddu'a. Enggak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali usaha kita, doa kita. Maka malam itu malam di mana doa enggak ditolak oleh Allah. Nabi bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wa. Ada 5 malam kalau kita berdoa enggak ditolak oleh Allah. Yang pertama malam 1 Rajab. Yang kedua malam Jumat. Nah ini malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat. Ini malam Jumat. Pak, ini malam Jumat. Insya berdoa. Apa yang kita inginkan enggak ditolak oleh Allah. Pak Ustadz, saya enggak bisa bahasa Arab. Saya orang Jawa. Enggak apa-apa doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, kula nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadalan syukur nindakake segeto makmur. Kata Jibril, gua puyeng dengernya.
Bu, Allah dengar doa kita. Innahu huwas samiul, dia mendengar, dia juga melihat. Ya Allah, kula nyuwun anak soleh kang purun donga manut sarengat agama tuntunane Wali Songo. Plek 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 plek. Pak Ustadz, saya orang Bugis, pakai bahasa Bugis doa mapacingi atanna yunarita Muhammadaeng nalro masaji Arti lo ngerti? Gua aja juga kagak. Pertama, malam di mana doa nggak ditolak malam Jumat. Yang kedua, malam 1 Rajab. Yang ketiga, malam takbiran Idul Fitri. Yang keempat, malam takbiran Idul Adha. Makanya kalau malam takbiran disuruhnya kita menghidupkan malam takbiran. Man ahya lailatal idain, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah tidak akan matikan hatinya sebelum dia mati. Ada orang hidup hatinya mati, ada orang udah mati tapi kayaknya masih hidup. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Makanya malam takbiran suami istri harus begadang, jangan berhubungan badan. Kalau berhubungan badan malam takbiran, anaknya warna kulitnya belang. Jadi kalau ngelihat orang belang gampang tandainnya. Wah lu waktu malam takbiran nih bikinnya. Yang kelima, doa tidak ditolak pada malam nisfu Sya'ban, besok malam Jumat insya nisfu Sya'ban juga malam dibukanya seluruh pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah. Kalau enggak ada rahmat Allah, kita enggak duduk di sini ini. Paling kita lagi angkob-angkob. Lana apa angkob-angkob? Hah? Angkob-angkob itu beda sama tengkurep. Kalau tengkurep semuanya nempel dengan lantai, dada nempel, perut, paha, kaki semuanya nempel. Kalau angkob-angkob setengah diangkat, dada diganjel pakai siku sambil ngisep rokok jinggo. Tuh angkob-angkob. Kalau nggak ada rahmat, nggak nyampe kita ke sini. Makanya kata Allah, alaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya nggak ada keutamaan dan rahmat Allah, kita rugi. Karena ada rahmat Allah, Allah beri kepada kita langkah kaki jadi mudah, ayunan lenggangan tangan jadi ringan. Kenapa? Karena ada rahmat Allah. Nggak takut sama hujan. Kalau dapat rahmat Allah, biar gerimis jalan. Kalau kagak dapat rahmat Allah, ragu-ragu keluar dari rumah pakai begini, ya ntar besar. Ya ntar besar nih, kagak jadi. Nggak dapat rahmat Allah. Maka kalau nggak ada rahmat Allah, kita nggak nyampe di sini. Karena ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita sampai di taman surga. Alhamdulillah. Pahala julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairun min alfi raqatin. Duduk sebentar di majelis ilmu pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Masya Allah.
Duduk sebentar di majelis ilmu, di majelis taklim, pahalanya sama dengan menjenguk orang sakit 1000 yang sakit. Karena ada etikanya, ada akhlaknya. Kalau nengokin orang sakit, pertama begitu masuk jangan duduk di tempat dia sedang berbaring. Disuruhnya berdiri mengitari tempat tidur. Yang kedua, jangan lama-lama ngomong. Seperlunya aja. Orang lagi sakit jangan pakai ditanyain kira-kira jadi apa kagak nih 3 periode. Jangan pakai begitu. Orang lagi sakit ditanyain 3 periode. 2 periode aja setengah mati. Orang lagi sakit jangan ditanyain itu. Orang lagi sakit ajak ngomong supaya dia terasa lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga, tanemin semangat hidup. Biar kata dokter ini udah nggak ada obatnya, bilang begini, ya likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Lu lagi diobatin, besok juga baik. Bilangnya begitu, semangat. Jangan sebaliknya. Lu sakit lu begini, kemarin saudara gue begini cuman 2 hari mati. Jangan. Allah yang memberi kita sakit, Allah juga yang memberi kita sembuh. Kemudian jangan pakai ditanya, lu sakit apa sih? Jangan. Apa yang lu rasain? Jangan. Ntar dia bakal jawab. Bagaimana gue mau ngerasain? Lu kesini gak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk, gue rasain manis. Kalau lu bawa semangka, gue ngerasain adem. Lu ngomong doang, lu banyak. Bagi duit kagak. Malah jeruk orang boleh bawain, lu mau bawa pulang. Tuh ya Allah. Dapat pahala seperti jenguk orang sakit 1000 yang sakit. Duduk di majelis taklim. Dapat pahala seperti mensolatkan jenazah 1000 yang meninggal. Ya Allah. Bakal mati nggak kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa, tiap manusia pasti bakal menemukan yang namanya kematian. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa kita minta ditunda. Israel jangan sekarang, besok gue mau arisan keluarga. Kalau bisa ditunda, Soeharto masih hidup karena dokternya dia jumlahnya 30 dokter ahli, masih hidup dia. Kalau dia masih ada, Habib Rizik kagak ditangkap. Ulama-ulama kagak ditangkap. Emang Habib Rizik salahnya apa sih? Terlibat teroris kagak. Terlibat korupsi kagak. Terlibat pembobol bank kagak. Malah nomor rekening keluarganya dibekukan. Ya Allah, jahat apa kagak tuh orang? Orang keras jahat apa kagak tuh orang? Orang keras jahat apa kagak tuh orang? Bukan teroris, bukan koruptor, diperlakukan seperti itu ya Allah. Perbuatan manusia pasti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu. Maka kematian nggak bisa ditunda. Makanya dulu ada orang mati di tengah sawah, di galengan lagi berak. Kalau bisa ditunda, dia ngomong sama Israel, Israel tunggu dong, gue cebok dulu. Kata Israel, enggak bisa, lu emang udah ditentuin mati lu kepet.
kalau boleh berdoa, kalau boleh minta sama Allah dalam rumah tangga. Yang mati lebih dulu laki apa bini? Kalau yang mati lebih dulu suaminya, anaknya 3 masih sekolah, yang 1 kelas 6, yang 1 kelas 4, yang 1 kelas 1. Insya Allah di tangan istri itu anak terurus. Tapi kalau yang mati lebih dulu bininya, kawin lagi. Ntar dulu apa, gue belum habis ngomong. Katanya kawin lagi. Emang perempuan beda sama laki. Kalau perempuan tahan, kalau laki kagak tahan. Makanya udah pengen nyari jambu air, jambu Semarang. Apa tuh jambu Semarang? Janda yang masih merangsang. Bukan jambu air. Kalau jambu air janda yang udah melewer. Maaf yang udah melewer. Nggak bisa ditunda. Allah udah tentuin. Makanya ada yang meninggal saat istri suami lagi sedang mesra-mesranya. Ada yang matinya di rumah, ada yang matinya di jalan tol. Berdua laki bini. Lagi muda-mudanya. Kira-kira nih Bu, kira-kira ibu punya suami lagi sedang sayang-sayangnya sama ibu, ngasih uang belanja sehari 3 juta. Cukup nggak? Kurang katanya tuh. Sebab kebutuhan wanita itu beda dengan laki-laki. Kalau dia perlu tampil dalam rumah tangga supaya menggairahkan suami, maka merek bedak dia punya 12 merek. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, La Tulip, Merbella, Tulji, Pixi. Bedak talek. Maulana bedak talek katanya. Bedak talek mah buat orok. Itu Tulji yang seri A harga hari ini 370. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau yang pipi ibu dilihatnya seger, suami jadi senang, itu yang mereknya Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Itu yang mahal-mahal saya sebutin. Ada yang dari tahun 45 nggak naik 4.000 terus. Bedak pipa. Aduh ya Allah, 4.000 terus dari dulu. Malam Jumat listrik mati, hujan besar, tidur pakai pipa. Mana bajunya daster bekas sore-sore nabunin. Begitu gatel lehernya dipakein balsem, pipinya pakai pipa. Laki pengen kedinginan, nyari supaya enggak dingin, istrinya pakai daster, dicium bau asap bajunya. Begitu menjilat leher pedes balsam, menyium pipi juga bedak pipi. Bu, laki lagi sedang ganteng-gantengnya, mati. Kira-kira nguburinnya diburu-buru apa ditunda-tunda? Kan lagi sedang cakep-cakepnya. Udah mati ya. Biar badan cakep, kalau udah mati nggak berharga. Apa iya betul? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya badan dipendam. Siapa itu yang nyanyi? Oma. Gua Oma. La ilaha illallah. Sekarang yang mati bininya lagi sedang cakep-cakepnya. Di tangan kanan 50 gram, di leher 100 gram, mati dicopotin apa kagak?
Kalau selama ini badan berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Emang gua kesini mau nyanyi? Maka bulan Sya'ban, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan diterimanya taubat, kita manfaatin besok malam Jumat, malam nisfu Sya'ban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Baca Yasin 3 kali. Likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu masing-masing punya hati. Hatinya Al-Quran surat ya. Dulu orang Betawi rumah sakit masih jarang, dokter jarang. Kalau sakit mata obatnya ati kambing. Ya, RW. Ditetesin tuh darahnya. Apa hubungannya sakit mata sama darah ati kambing dibakar? Sebab hati itu mengandung berbagai macam obat. Maka jika malam nisfu Sya'ban besok kita baca Yasin, Yasin yang kita baca akan menyembuhkan baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Penyakit batin nggak ada obatnya di apotik, nggak ada sama dokter. Itu orang yang punya penyakit iri, hasud, dengki, kagak sembuh diminumin bodrek. Obatnya dari Allah. Kadang tetangga sama tetangga iri. Itu tetangga baru ganti hordeng, pakai ditanya. Orang-orang kan ganti hordeng mau lebaran doang. Ini ganti hordeng tiap bulan. Jangan-jangan punya tuyul kali ini. Tuh sama rezeki orang seuzon. Mata sama dua, kaki sama dua, tangan sama dua, sembahyang sama rajin, ngaji sama rajin. Tapi rezeki beda. Saya pernah bareng satu panggung ceramah sama Kiai Haji Zainuddin MZ, sama Ustadz Jepri Al-Bukhari di Koja, Jakarta Utara. Itu 3 kiai, assalamualaikumnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ waktu itu panitia menyampaikan laporan posisi keuangan, saldo acara tinggal 5 juta. Kiai Haji Zainuddin MZ 17 juta. Ustadz Jepri Al-Bukhari 15 juta. Nah saya di bawahnya. Assalamualaikumnya sama, tapi beda-beda tuh rezekinya. Ada yang assalamualaikum 2.000. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada gak? Ada udah assalamualaikum, maaf dah besok balik lagi. Lah besok dia balik lagi. Tuh sama assalamualaikumnya. Tapi hasil beda-beda. Rezeki udah Allah Ta'ala tentuin beda-beda. Muammar ZA, Qori internasional, kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. 8 juta. Ada bismillah yang 20.000. Bismillah dukun kecengklak. Sama bismillahnya, jumlah hurufnya sama, tapi rezeki beda. Itu penyakit iri, penyakit hasud, penyakit dengki. Hanya yang bisa mengobati Allah Subhanahu. Maka besok malam nisfu Sya'ban
merupakan malam untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا الله وقنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.